Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, di tengah perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin yang semakin memanas, warganet Indonesia tiba-tiba digemparkan dengan kabar duka dari Kepolisian Republik Indonesia atas meninggalnya Brigadir Joshua yang penyebab kematiannya ini masih menjadi misteri. Hashtag dan judul polisi tembak polisi melesat naik menduduki tingkat kedua di trending topik Twitter dan jejaring sosial lainnya. Nah, oleh karena itu, beberapa fakta dan kabar terbaru dari kasus kematian Brigadir J semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Sebelum jauh membahas kasusnya, ada beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut, diantaranya Irjen Verdi Sambo adalah seorang inspektur jenderal polisi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Putri Chandrawati, wanita pertama yang terlibat dalam kejadian ini, adalah tak lain istri dari Bapak Irjen Verdi Sambo sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebagai korban dari Brada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brada E, serta Bribda LL atau Reza Huta Barat yang berada di lokasi saat kejadian adalah ajudan pribadi dari Verdi Sambo. Kemudian wanita kedua yang ikut terlibat adalah kekasih dari Brigadir J sendiri yang bernama Vera Simanjuntak sebagai saksi hidup atas kejadian tersebut. Jadi info awal tokoh yang terlibat dalam kejadian itu ada 6 orang ya Penners. Dari awal berita ini muncul, berbagai kejanggalan sudah terlihat saat Brigadir J disebutkan merenggut nyawa dalam insiden saling tembak dengan Barada E di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00. Dengan laporan awal kronologinya seperti yang ada di video ini. Berdasarkan keterangan Polri, peristiwa penembakan di rumah Kadif Propam Polri terjadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut masuk ke kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan dan meledakkan senjata. Atas kejadian ini, istri Irjen Verdi Sambo berteriak yang membuat Brigadir panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Brigadir E datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Selanjutnya saling tembak terjadi yang menewaskan Brigadir J tewas. Namun, kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Kemudian kejanggalan berikutnya terjadi saat jenazah Brigadir J ini dibawa atau diserahkan kepada pihak keluarga yang berada di Jambi. Nah, saat ayah dari Brigadir J ini meminta membuka peti jenazah, permintaannya ini dilarang oleh beberapa anggota Polri yang datang mengantarkan peti jenazah tersebut. Dengar dulu. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Samuel Huta Barat, dapat kami dengan operasi visual. Saya menanya, jadi kami di kampung kami hanya dengar tiga, tapi apa sebabnya tidak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami di depan masyarakat ini semua, apa sebabnya. Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. Kemudian dari sinilah berita ini viral di berbagai media sosial, dan dari adanya kejanggalan-kejanggalan itu banyak netizen yang memberikan opini negatif mengarah kepada Kepolisian Indonesia, dan hal tersebut membuat Bapak Presiden RI Joko Widodo akhirnya memerintahkan kepada semua pihak yang berwajib untuk menguak secara tuntas, transparan sampai ketemu titik terangnya. Sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada.
Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Oke, lanjut ya Penners. Setelah adanya perintah usut tuntas dari Bapak Jokowi, pihak Polri pun mulai bergerak dengan melakukan olah TKP di rumah dinas Pak Irjen Verdi Sambo dan dilakukan otopsi terhadap jasad Brigadir J. Kemudian dari hasil otopsi dan olah TKP muncul kejanggalan baru di antaranya Sementara itu, perwakilan dari keluarga Brigadir J, PO Huta Barat mengungkapkan kejanggalan baru dalam surat otopsi pertama yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan sebelumnya. Bahwa kematian almarhum akibat tembak-menembak, padahal mereka sendiri yang mengotopsi tidak seperti itu. Tetapi yang benar adalah di leher ada jeratan semacam tali, mungkin diduga dari belakang. Kemudian di bibir ada sayatan, di hidung ada sayatan sampai dijahit, di bawah mata ada beberapa sayatan. Kemudian di bahu ada pengerusakan, ini hancur ini. Kemudian di bawah perut, kemudian tembakan di jantung. Kemudian di tangan ada semacam bolong. Menurut teman-teman itu diperkirakan bukan akibat senjata, tapi entah apa penyebabnya, tapi ada bolongan. Karena adanya kejanggalan baru yang tidak masuk akal, pengacara dari pihak Brigadir J meminta untuk dilakukan otopsi kedua. Hal ini pun membuat Polri kewalahan hingga akhirnya kasus ini diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kemudian agar lebih profesional dan hasil otopsi lebih jelas, Bareskrim Polri meminta bantuan kepada tim ahli forensik dari TNI. Dari otopsi kedua, inilah akhirnya semua pihak yang menangani kasus ini mendapat titik terang. Dan setelah otopsi kedua dilakukan, semua teka-teki dari kasus kematian Brigadir J ini mulai terpecahkan dan telah ditetapkan 4 orang tersangka dalam peristiwa tersebut serta ada 31 personil yang ikut terlibat dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Sedangkan laporan awal yang mengatakan bahwasanya Brigadir J meninggal karena saling adu tembak dengan Brada E, ternyata itu hanyalah skenario yang dibuat oleh 4 tersangka pelaku tersebut. Kemudian Brigadir E memaparkan secara tertulis bagaimana yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Pak Irjen Verdi Sambo saat kejadian berlangsung. Dalam video ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo sebagai dalang utama atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kemudian Bareskrim menerangkan bahwa Irjen Verdi Sambo telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Video ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini ya Penners. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RL turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Rekaman CCTV dimulai dari kota Magelang, Jawa Tengah. Pada 8 Juli 2022, rombongan terdiri dari 3 mobil, masing-masing mobil patwal lintas, MPV hitam dengan plat B1MAH, dan mobil SUV hitam dengan nomor polisi L1973ZX yang membawa rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Sementara dari rekaman CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, real-time CCTV pada jam 15.29 menit 57 detik, tampak Verdi Sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya. Kemudian, pada jam 15.40 menit 47 detik, mobil MPV hitam yang digunakan Putri Chandrawati juga tiba di rumah Jalan Saguling 3. Jam 15.41 menit 29 detik waktu Indonesia Barat, merekam Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah mengenakan sweater hijau dipadukan celana legging hitam. Diikuti aktivitas ajudan memasukkan barang-barang ke dalam rumah tersebut. Brigadir Yosua Huta Barat yang memakai kaos putih dan celana jeans biru ikut masuk ke dalam rumah. Pada jam 17.05 menit 32 detik, Putri Chandrawati dengan busana yang sama berjalan keluar menuju mobil MPV hitam. Pada jam 17.10 menit 3 detik, tampak Verdi Sambo keluar dari dalam rumah menuju ke mobil SUV hitam.
CCTV di Kompleks Duren 3 merekam mobil SUV hitam yang ditumpangi Ferdi Sambo dikawal motor patwal melewati Jalan Duren 3 Barat arah ke rumah dinasnya yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara di mana Brigadir Yosua tewas. Di antara waktu inilah, sekitar jam 17:06 hingga sebelum jam 17:23, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat diduga dieksekusi Barada Richard Eliezer atas perintah atasannya, Irjen Ferdi Sambo.